Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan penjelasan tugas yang pertama, yang mana tugas itu adalah materi pertemuan ke-1 sampai dengan ke-4, yang mana materinya sudah kami sampaikan di e-modul yang bisa kalian buka per sub pokok bahasan. Pada soal ini kalian akan belajar tentang bagaimana menentukan himpunan ruang sampel. Jadi untuk belajar tentang peluang itu yang pertama kalian harus tahu apa itu tentang percobaan, kemudian bagaimana menentukan ruang sampel. Pada permasalahan yang nomor 1, kalian bisa perhatikan di sini ada percobaan dari pengambilan 2 permen sekaligus ya secara acak, yang mana permen itu diambil dari sebuah toples yang berisi ada 4 rasa coklat, kemudian 2 permen rasa jeruk dan 3 permen rasa mint. Jadi jumlahnya ada 9 permen, akan diambil 2 permen sekaligus. Jadi percobaan itu adalah kegiatan yang dilakukan pada permasalahan itu apa? Itu namanya percobaan. Kemudian ruang sampel itu adalah semua kemungkinan. Jadi semua himpunan dari semua kemungkinan yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi pengambilan 2 permen sekaligus itu nanti kemungkinannya komposisi permennya itu apa saja, itu namanya himpunan ruang sampel. Jadi kalau kita nanti ini saya buat pendahuluan, nanti kalian bisa melanjutkan. Jadi ruang sampelnya itu adalah himpunan yang anggotanya adalah susunan dari 2 permen. 2 permen dari 4 rasa coklat, 2 rasa jeruk dan 3 rasa mint. Jadi mungkin kita bisa memberikan nama yang rasa coklat itu adalah C1 ya. Jadi nanti yang rasa coklat ini misalnya kita bisa identifikasi. Ini adalah C1, kemudian C2, C3, C4. Kemudian yang rasa jeruk itu bisa kita identifikasi, kita notasikan misalnya dengan C1, kemudian C2. Yang rasa mint itu kita bisa notasikan dengan M1 dan M2. Nah, kalau diambil 2 permen sekaligus, maka kalian bisa membuat susunan 2 permen itu dari C1, C2, C3, C4, C1, C2, M1, M2. Jadi nanti himpunan ruang sampelnya nanti bisa dituliskan, ada misalnya terambil coklat semua misalnya C1, C2. Bisa juga C1, C3, C1, C4, C2, C3, C2, C4, bisa juga C3, C4 ya. Kemudian nanti bisa juga kombinasi antara coklat dengan jeruk. Tapi ingat kalau ini C1, C2 dengan C2, C1 tentunya susunannya sama. Jadi C2, C1 sudah tidak perlu dituliskan lagi. Begitu pula C3 dengan C1. Jadi cukup tulis 1 kali. Kemudian bisa juga terambil C1 dengan C1 misalnya. C2 dengan C1. C2 dengan C3 maaf ya, C3 dengan C1. C4 dengan C1. Bisa juga C1 dengan C2, diteruskan ya. Nanti diteruskan sampai dengan nanti berpasangan dengan M juga. Jadi nanti setelah C berpasangan dengan J, nanti C juga dipasangkan dengan M. Setelah itu J juga bisa dipasangkan dengan M. Jadi harus dibuat semua susunan yang mungkin. Itu namanya himpunan ruang sampel.
Jadi nanti ini dilanjutkan lagi, masih ada terusannya ya sampai J2M2 ya. Nanti bisa dihitung ada berapa anggota himpunannya, itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Ini. Nah, di sini ada sepasang suami istri yang baru saja menikah ingin berencana memiliki 3 anak. Ada berapa himpunan ruang sampelnya? Oh, di sini menentukan himpunan ruang sampel ya. Jadi himpunan ruang sampelnya itu apa saja. Jadi di sini bisa menggunakan apa ya? Bantuan. Jadi nanti buat tabel saja. Nanti ini tabel ada anak pertama. Nanti ini anak pertama. Anak 1, nanti ada anak kedua, anak ketiga. Nah, nanti bisa tinggal dibuat susunan. Jadi yang namanya jenis kelamin kan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi nanti misalnya anak pertama adalah laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Kemungkinan yang kedua bisa juga nanti di sini laki-laki, ini laki-laki, yang ketiga perempuan. Laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, kalian bisa membuat susunan 3 anak ini, yang mana masing-masing susunan ini berbeda. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu berbeda. Nah, nanti coba dilanjutkan ada berapa banyaknya susunan yang mungkin bisa terjadi dari susunan 3 anak itu. Nanti di sini LLP dengan PLL akan berbeda karena di sini adalah sudah ada susunannya. Jadi ini merupakan permutasi sebenarnya, ini susunannya permutasi. Kalau yang tadi yang pertama itu adalah kombinasi. Jadi di sini berbeda. Ketika dibalik nanti akan menjadi susunan yang berbeda. Jadi tetap dihitung satu-satu. Kemudian nanti setelah ketemu banyaknya ruang sampel, nanti dicari peluangnya bagaimana. Peluang ketiga anaknya laki-laki semua, berarti nanti yang 3L. Nah, 3L itu ada berapa banyaknya yang 3L? Nanti dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi ini banyaknya susunan yang semuanya laki-laki ada berapa? Dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Ya. Nanti ketemu peluangnya. Ingat, peluang itu tidak lebih dari 1 nilainya ya. Jadi hanya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian bagaimana peluang yang susunan anaknya itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nanti dilihat susunan yang ada 2 laki-laki dan 1 perempuan ada berapa banyaknya, dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi banyaknya susunan 2 laki-laki, 1 perempuan, dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi di sini sama ya, ruang sampelnya sama dengan yang B tadi. Itu nanti bisa dicoba dihitung. Jadi nanti diselesaikan dulu ruang sampelnya ada berapa ini. Ada berapa susunan yang berbeda dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut yang nomor 3. Di sini ada permasalahan adalah seorang pemain penyerang ini ya, penyerang olahraga futsal. Ini memiliki peluang membuat golnya adalah 0,2. Jadi dia punya peluang untuk bisa membuat gol itu 0,2 peluangnya. Jika yang dilakukan itu, jika penyerang itu melakukan tembakan ke gawang sebanyak 20 kali dengan peluang membuat golnya 0,2, maka berapa kemungkinan banyaknya tembakan ke gawang yang menghasilkan gol? Jadi nanti kemungkinan banyaknya, ini adalah frekuensi harapan ini ya, jadi ini frekuensi harapan. Kalian bisa baca di materi e-modul itu yang frekuensi harapan, nanti bisa dicoba dipelajari. Jadi frekuensi harapan terjadinya gol ya. Yang mana peluangnya adalah 0,2, jadi nanti 0,2 dikalikan banyaknya
percobaan yang dilakukan. Jadi nanti dikalikan 20. Kalau frekuensi banyaknya kemungkinan tidak menghasilkan gol tembakannya. Jadi ini tidak gol. Tidak terjadi gol ya. Berarti nanti kalau membuat golnya 0,2 maka tidak golnya adalah 1 dikurangi 0,2 kalikan 20. Ini namanya apa? Namanya frekuensi harapan. Nah, itulah penjelasan dari tugas yang pertama yang nanti kalian bisa memahami ya, jadi dipahami, dan tadi yang nomor 1 dan 2 bisa dilanjutkan sampai selesai. Nah, itu saja. Nanti mohon untuk disiplin dalam mengumpulkan tugasnya, jangan sampai kalian menumpuk-numpuk nanti ketika saatnya pengolahan nilai rapot kalian nilainya kurang. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap disiplin, kemudian boleh bertanya dengan temannya ya, karena ini adalah tugas di rumah, jadi silahkan kalian bisa belajar dengan temannya atau dengan saudaranya, silahkan. Itu saja untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.